Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi dengan saya Ibu Linda. Untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin, kalau kemarin kita belajar mengenai persilangan, yaitu pada hukum pewarisan sifat, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan hibrid, maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat dan kelainan pada makhluk hidup serta pemuliaan tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pewarisan sifat dan kelainan sifat pada manusia yang diturunkan serta dapat menjelaskan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai pewarisan sifat yang diturunkan. Jadi gambar yang ada pada slide ini, pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya yaitu yang pertama warna kulit. Warna kulit yang diturunkan, warna kulit putih yang diturunkan dari ibunya kepada anaknya. Kemudian juga warna kulit hitam. Selain warna kulit, yaitu ada bentuk rambutnya lurus dan bentuk rambutnya keriting. Tetapi dalam contoh gambar ini, yang diturunkan dalam bentuk rambut dari kedua orang tua ini yaitu hanya rambut keriting saja. Selain itu, pewarisan sifat tidak hanya pada warna kulit dan rambut, tetapi juga ada bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, ada juga tipe perlekatan cuping telinga, kemudian tadi ada warna kulit dan bentuk rambut. Nah, untuk pewarisan sifat makhluk hidup yang pertama, yaitu tipe pertumbuhan rambut. Pada gambar nomor 1 ini, yaitu pertumbuhan rambut pada dahi seperti huruf V yang memiliki gen W besar atau W besar W kecil. Gen W ini diambil dari Windows peak atau tumbuhnya rambut seperti huruf V. Kemudian gen W ini bersifat dominan. W besar ya, maksud itu. Kemudian orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar atau bersifat dominan homozigot atau gen W besar W kecil yang bersifat heterozigot. Sedangkan untuk orang pada gambar yang kedua ini yaitu membentuk melengkung yang memiliki gen W kecil atau bersifat resesif homozigot. Yang kedua ada bentuk rambut. Untuk gambar nomor 1, 2, dan 3 ini berbeda. Perbedaannya ini terletak pada bentuk rambutnya. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang bergelombang. Kemudian bentuk rambut itu juga dikode oleh gen atau genotip. Ada dua macam gen yang mengendalikan tipe rambut. Yang pertama gen C besar atau bersifat dominan yang mengkode rambut keriting pada gambar nomor 1. Kemudian untuk gen S kecil atau yang bersifat resesif mengkode rambut lurus. Bentuk rambut ini merupakan kasus yang dimana dominannya itu tidak sempurna. Artinya jika seseorang memiliki salah satu dari kedua jenis gen, seperti gen C besar atau gen S kecil, itu bisa saja mereka mendapat campuran dari keduanya, yaitu memiliki rambut yang bergelombang atau genotipnya C besar, C kecil. Jadi, untuk orang yang memiliki rambut keriting, itu memiliki genotip C besar, karena mereka bersifat dominan. Kemudian untuk orang yang memiliki rambut bergelombang, itu memiliki genotipnya C besar, S kecil. Dan yang memiliki rambut lurus, memiliki genotip S kecil atau bersifat resesif homozigot. Selanjutnya, yaitu ada tipe pelekatan cuping.
Tipe pelekatan cuping ini ada dua. Coba amati gambar yang ada pada slide ini. Yaitu yang pertama melekat dan yang kedua yaitu terpisah. Tipe perlekatan cuping telinga terpisah dikontrol oleh gen G besar. Cuping telinga melekat oleh gen G kecil. Untuk gambar A, ini tipe pelekatan telinganya yaitu terpisah dengan memiliki gen G besar atau gen G besar G kecil atau yang bersifat dominan atau heterozigot. Kemudian untuk gambar B, yaitu tipe pelekatan telinganya itu melekat atau memiliki gen G kecil atau yang bersifat resesif homozigot. Nah, selanjutnya ada pewarisan sifat pada warna kulit. Gen yang mengkode warna kulit adalah gen A besar, B besar, dan C besar. Gen yang mengkode pembentukan pigmen kulit yaitu melanin. Pigmen ini yang menyebabkan kulit berwarna gelap. Variasi atau alternatif lain pada kulit atau yang biasa disebut dengan alela yaitu gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar akan memiliki warna kulit gelap. Sedangkan yang memiliki gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil akan memiliki warna kulit yang sangat terang. Pada gen kulit yang terang ini sifatnya yaitu resesif dan untuk warna kulit gelap dia gennya dominan. Kemudian orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil akan memiliki warna kulit sawo matang atau tengah-tengah antara warna sangat gelap dan sangat cerah. Selanjutnya kita masuk pada kelainan sifat yang diturunkan. Jenis-jenis penyakit yang dapat diturunkan. Yang pertama ada hipertensi. Yang kedua ada diabetes mellitus. Yang ketiga polidaktil. Yang keempat albino. Yang kelima hemofilia. Dan yang keenam ada kelainan buta warna. Untuk kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, yang pertama yaitu pewarisan kelainan buta warna. Buta warna adalah kelainan yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik antara merah, orange, biru, dan hijau. Yang disebabkan gen pada kromosom kelamin X. Perempuan penderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna. Contohnya, X besar, C kecil, B kecil, X besar, C kecil, dan B kecil. Gambar yang ada pada sebelah ini yaitu biasanya contoh dari untuk melihat seseorang itu buta warna atau tidak. Dan yang kedua ada pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia ini merupakan kelainan di mana darah sulit menggumpal saat terjadi luka yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah. Saat penderita mengalami luka disertai pecahnya pembuluhan darah, maka darah akan terus mengalir dan sulit membeku yang mengakibatkan kekurangan darah hingga kematian. Jadi pada kelainan hemofilia ini ketika seseorang itu mengalami luka dimanapun bagian tubuh itu yang mengalami luka, ketika luka itu mengeluarkan darah, darahnya itu sulit menggumpal. Beda dengan kita, kalau kita itu kan jika kita terkena pisau atau yang lainnya, itu darah itu cepat sekali untuk menggumpal. Tapi ketika orang itu mempunyai kelainan hemofilia, darah itu sulit menggumpal, bahkan terus mengalir. Nah, itu perbedaan dari kelainan hemofilia dan orang yang normal biasanya. Kemudian
Selanjutnya ada kelainan sifat pada albino. Nah, albino ini merupakan kelainan yang disebabkan adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat penderita lebih rentan terserang kanker kulit. Jadi biasanya orang yang memiliki kelainan albino ini pada seluruh tubuhnya itu berwarna kulitnya putih. Entah itu rambutnya, alisnya, ataupun yang lainnya, itu semua warnanya kulit. Berbeda dengan kita yang normal. Kita yang normal walaupun biasanya ada warna kulit yang putih, tetapi dengan warna rambutnya tidak akan berubah, tetapi tetap hitam. Gitu. Kemudian kulit juga mudah melepuh dampak terkena sinar matahari. Gen penyebab kelainan ini bersifat resesif atau gennya A kecil. Pada orang yang menderita kelainan albino memiliki genotip homozigot resesif atau A kecil. Sementara orang yang normal memiliki genotip homozigot A besar. Jadi dalam keturunan kelainan sifat pada manusia itu juga ada persilangannya. Nah, Ibu membuat 2 contoh persilangan kelainan yang diturunkan pada manusia. Yang pertama yaitu hemofilia. Contohnya seperti ini. Jika ada seseorang wanita karier hemofilia dengan genotip X besar, H kecil, X besar, menikah dengan laki-laki hemofilia dengan genotip X besar, H kecil, Y besar. Bagaimanakah kemungkinan anaknya? Yang perlu diingat sebagai catatan, pada hemofilia, wanita dengan genotip X besar, H kecil, X besar, H kecil, keturunannya pasti letal atau mati. Untuk genotip X besar, H kecil, X besar, dalam wanita itu pasti karier atau pembawa. Dan untuk pria dengan genotip X besar, H kecil, Y besar, anak keturunannya itu pasti hemofilia. Jadi dalam penentuan persilangan kelainan pada hemofilia itu dilihat dari catatan yang Ibu buatkan pada samping PPT ini. Jadi patokannya melihat dari catatan yang Ibu lingkarin ini. Nah, untuk persilangannya sama seperti persilangan, kita membuat persilangan di monohibrid dan dihibrid. Yang pertama yaitu parental 1 atau P1, yaitu jantan dan betina. Kemudian fenotipnya laki-laki hemofilia disilangkan dengan wanita karier hemofilia. Genotipnya untuk laki-laki hemofilia yaitu X besar, H kecil, Y besar. Dan untuk wanita karier hemofilia yaitu X besar, H kecil, X besar. Untuk gametnya caranya sama dalam pembuatannya yaitu X besar, H kecil, dan Y besar. Dan untuk wanita juga X besar, H kecil, dan X besar. Setelah itu membuat tabel Panet, yaitu untuk menentukan keturunan pertama. Yaitu membuat gametnya jantan dan betina, kemudian dituliskan gametnya di sini. X besar, H kecil, dan Y. Dan untuk betina, X besar, H kecil, dan X. Cara persilangannya sama, yaitu X besar, H kecil disilangkan dengan X besar, H kecil, mendapatkan hasil X besar, H kecil, X besar, H kecil. Selanjutnya, Y besar disilangkan dengan X besar, H kecil, mendapatkan hasil X besar, H kecil, Y besar. Kemudian, X besar, H kecil disilangkan dengan X besar, mendapatkan hasil X besar, H kecil, X besar.
Dan yang terakhir, Y besar disilangkan dengan X besar, mendapatkan hasil X besar Y besar. Dari tabel Punnett ini sudah ketemu keturunannya. Dituliskan displaynya. Pada kotak 1, 2, 3, dan 4 ini dituliskan. Yang pertama yaitu X besar, H kecil, X besar, H kecil. Berarti keturunan dari genotip ini yaitu letal. Yang kedua, X besar, H kecil, Y besar, keturunannya hemofilia. X besar, H kecil, X besar yaitu karier hemofilia. Dan yang terakhir, X besar, Y besar, keturunannya normal. Cara kita mencari keturunan ini, bagaimana kita tahu itu letal, bagaimana kita tahu itu hemofilia, karier normal itu, kita melihat dari tabel catatan di atas ini. Inilah yang menjadi patokan bagaimana kita melihat keturunan itu bisa dikatakan hemofilia, karier, dan normal ataupun letal. Untuk mencari persentasenya sama, yaitu 25% untuk letal, 25% untuk hemofilia, 25% untuk karier hemofilia, dan 25% untuk normal. Sehingga semuanya jumlahnya 100%. Lanjut pada contoh persilangan pewarisan sifat albino. Jika ada seorang laki-laki pembawa atau memiliki genotip A besar A kecil menikah dengan seorang perempuan yang juga pembawa atau karier memiliki genotip A besar A kecil, bagaimanakah kemungkinan anaknya? Caranya sama, P1-nya yaitu jantan dan betina, kemudian fenotipnya laki-laki pembawa, dan wanita pembawa atau karier. Kemudian genotipnya untuk laki-laki pembawa yaitu A besar A kecil, dan wanita pembawa juga A besar A kecil. Untuk gametnya yaitu A besar, A kecil, A besar, A kecil. Kemudian membuat tabel Punnett untuk mencari keturunannya, yaitu gametnya jantan betina, A besar A kecil, dan A besar A kecil. Kemudian untuk cara persilangannya sama, A besar disilangkan hasilnya A besar, kemudian A besar disilangkan A kecil hasilnya A besar A kecil, kemudian A kecil disilangkan A besar hasilnya A besar A kecil, selanjutnya A kecil disilangkan A kecil hasilnya A kecil A kecil. Dari hasil tabel Punnett ini, lalu kita mencari keturunannya. Tabel A besar ini keturunannya normal karena A besar itu bersifat dominan. Kemudian untuk tabel A besar A kecil, karena ada dua tabel yang sama, maka kita tuliskan satu saja, yaitu A besar A kecil, keturunannya yaitu karier. Sifatnya heterozigot dengan persentasenya 50%. Kemudian yang terakhir yaitu A kecil dengan keturunan albino atau yang bersifat gennya ini resesif dengan persentasenya 25%. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Yang pertama, pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan. Pemanfaatan genetika di bidang pertanian yaitu menyiapkan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida adalah jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tumbuhan dengan karakteristik gen yang berbeda. Jadi di sini contohnya yaitu jagung. Tujuan pemulihan tanaman,
Tujuan dalam program pemulihan tanaman didasarkan pada strategi jangka panjang untuk mengantisipasi berbagai perubahan arah konsumen atau keadaan lingkungan. Pemulihan tanaman bertujuan untuk penyiapan bibit unggul. Dalam penyiapan bibit unggul tentunya terdapat tujuan. Apa saja tujuan tersebut? Yang pertama, mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Yang kedua yaitu membantu pemerintah mencegah krisis pangan. Dan yang ketiga menghasilkan tanaman yang tahan penyakit dan cepat dipanen. Selanjutnya ada pewarisan sifat pada hewan. Maksud saya yaitu pemuliaan pada hewan. Selanjutnya ada pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Di sini contohnya yaitu ayam. Pewarisan sifat juga berperan penting dalam pemulihan hewan. Hal ini dilakukan agar bisa menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi, di mana hewan-hewan tersebut diharapkan mampu menghasilkan telur yang lebih banyak, menghasilkan kualitas susu, serta daging dengan lebih baik lagi. Cara untuk mendapatkan bibit unggul pada hewan, pada prinsipnya yakni persilangan antara dua individu yang berbeda rasa atau varietas tetapi masih dalam satu spesies. Misalnya, ayam broiler yang merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam. Ayam broiler dikenal dengan daging banyak dan menghasilkan banyak telur jika dibandingkan dengan ayam jenis lain. Tujuan pemulihaan hewan. Pemulihaan hewan merupakan kegiatan dalam peternakan atau pemeliharaan hewan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu maupun populasi hewan yang bersangkutan untuk karakteristik yang diinginkan manusia. Tujuannya, yang pertama, untuk meningkatkan mutu genetik ternak berupa bertambahnya rata-rata nilai genetik atau peningkatan potensi produksi yang akan terekspresikan bila kondisi lingkungan yang kondusif. Yang kedua, peningkatan mutu genetik dapat dilakukan dengan cara seleksi atau pengaturan sistem perkawinan. Pemulihan hewan dapat dilakukan dengan cara 4. 1. Yang pertama, pemulihan hewan dapat dilakukan dengan cara 4. Pemulihan hewan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, seleksi bibit unggul untuk dijadikan indukan. Yang kedua, hibridisasi indukan dengan sifat unggul agar diperoleh anakan dengan sifat yang unggul dan dilakukan dengan menghilangkan anakan hasil hibridisasi dengan indukan unggul lainnya sampai diperoleh hasil anakan unggul yang diinginkan. Yang ketiga, inseminasi buatan juga dapat dilakukan untuk melakukan pemulihan hewan dengan memiliki indukan unggul yang dikehendaki. Dan yang keempat ada cloning, yang merupakan salah satu cara pemulihan hewan untuk mendapatkan anakan tunggal sesuai dengan induknya. Karena materinya sudah selesai, maka untuk itu anak-anak kerjakan LKPD 3.4 yang sudah Ibu share di Google Classroom dan kumpulkan sesuai dengan jadwalnya, yaitu terakhir pada pertemuan selanjutnya. Kemudian jika ada yang kesulitan dalam mengerjakannya, boleh ditanyakan langsung melalui WA, boleh PC ke WA Ibu ataupun di WhatsApp group. Kemudian untuk pengumpulannya, jika kesulitan dalam mengumpulkan di Google Classroom juga bisa dikumpulkan ke WA Ibu secara langsung. Terima kasih anak-anak. Karena kita juga sudah selesai pada materi bab ini, maka
Ibu memohon maaf jika ada salah kata yang maupun disengaja maupun tidak. Untuk itu, kalian tetap semangat dalam belajar di rumah maupun di sekolah, secara luring terbatas maupun daring, dan tetap mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan juga tetap semangat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.